Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 22. Sialan, laki-laki mata keranjang. Cui Bianiko itu mengomel dan melanjutkan perjalanannya bersama Nandini dan puterinya. Dua orang ini segera dapat akur karena mereka berdua maklum bahwa di antara tiga orang kekasih Bu Sengkin, kepandaian Tang Chun Chiu paling tinggi dan mereka berdua masing-masing bukanlah tandingan wanita tokoh lembah suling emas itu. Oleh karena itu, mereka segera saling mendekati karena kalau mereka maju berdua, kiranya mereka akan mampu menandingi Chun Chiu. Pula, biar bagaimana rindu hati mereka terhadap Bu Sengkin, kalau harus bermalam bersama-sama di pondok yang kecil itu, tentu saja mereka merasa malu, apalagi di situ terdapat Siok Lan. Sementara itu, diam-diam Sengkin menjadi bingung dan mengeluh sendiri karena dia tahu bahwa bagaimanapun juga, malam itu harus mengunjungi kuil di mana dia tidak tahu bagaimana dia harus melayani tiga orang wanita yang seperti tiga ekor harimau betina yang kelaparan itu. Cisian merasa terapung-apung di angkasa gelap. Dia melihat seorang pria, ayah kandungnya, bersama seorang wanita yang tidak begitu jelas air mukanya, berjalan bersama seorang wanita, yang tidak begitu jelas air mukanya, berjalan di sebelah depan, seperti melayang-layang, ibunya, pikirnya. Itulah ibunya yang berjalan bersama ayahnya. Akan tetapi tiba-tiba ayahnya melihat ke depan dan berlari meninggalkan ibunya, mengejar banyak sekali wanita-wanita yang tertawa-tawa genit. Ibunya lalu terhuyung dan terjatuh, melayang turun dari angkasa. Dia terkejut sekali, berusaha hendak lari mengejar sambil menjerit. Ibu! Ibu! Akan tetapi dia pun tergelincir dan jatuh tergelincir. Ibu! Sebuah tangan yang halus menjamah dahinya yang berkeringat dan agak panas. Ibu! Cisian mengeluh lirih dan tangan yang halus itu mengusap rambut di atas dahinya, dia merasa nyaman dan tidak begitu pening lagi, lalu tertidur kembali, sekali ini tanpa mimpi. Tak jauh dari situ nampak api unggun bernyala memberi cahaya yang cukup terang dan ternyata bahwa darah itu rebah di dalam sebuah guha yang besar, bertilamkan rumput kering dan berselimut jubah panjang. Seorang pria duduk bersila di dekatnya dan setelah darah itu tidur pulas, pria itu memejamkan mata sambil terus bersila sampai pagi. Pada keesokan harinya, ketika sinar matahari kemerahan telah mulai memasuki guha itu dari samping, Cisian mengeluh panjang lalu membuka matanya. Dia mengejap-ngejapkan matanya karena silau oleh sinar merah yang menerobos masuk dan menimpa lantai dekat kepalanya, lalu dia terbelalak keheranan ketika melihat bahwa dia berada di sebuah guha yang diketahuinya karena melihat langit-langit batu itu. Kemudian dia menoleh dan melihat seorang pria duduk bersila di sebelahnya, seorang pria yang berwajah tampan dan ramah, yang memandang kepadanya sambil tersenyum. Aku masih mimpi. Cisian mengejap-ngejapkan dan menggosok-gosok kedua matanya. Tidak, Cisian, engkau tidak mimpi, kata pria itu dengan halus. Cisian terbelalak, lalu bangkit duduk, memandang kepada pria itu. Engkau Paman Kam Hong. Pria itu mengangguk dan tersenyum, lalu menambahi kayu bakar sehingga api unggun membesar karena hawa pagi itu amat dinginnya walaupun sinar matahari telah memasuki guha. Pria itu tentu saja dikenalnya baik-baik. Wajah itu tak pernah meninggalkan lubuk hatinya dan ternyata pendekar itu tidak berubah sama sekali setelah berpisah hampir 5 tahun dengan dia. Masih seperti dulu, tampan pendiam, dan tenang, begitu tenangnya. Tapi, mengapa aku di sini? Bukankah aku dikeroyok? Engkau terlalu menuruti nafsu amarah dan engkau pingsan, maka kubawa lari ke tempat ini, Cisian. Setelah merasa yakin bahwa dia tidak mimpi, tiba-tiba saja Cisian menutupi mukanya. Tidak terdengar isaknya, hanya pundaknya terguncang dan di antara celah-celah jari kedua tangannya mengalir air mata. Dia menangis. Akan tetapi dasar hatinya keras, dia menahan tangisnya sehingga tidak mengeluarkan bunyi. Kalau engkau merasa berduka, kecewa dan penasaran, menangislah, Cisian, menangislah, tidak ada yang mendengarmu di sini, kata Kam Hong yang memandang dengan penuh iba. Cisian menggeleng kepala dengan kedua tangan masih menutupi mukanya. Aku tidak mau menangis. Aku tidak mau menangis. Mereka telah membunuh semua ular itu. Dan kembali dia menunduk dan air matanya menetes-netes.
Karena itu, lain kali janganlah sembarangan minta bantuan ular-ular untuk menghadapi lawan, Cician. Apa sih kekuatan ular-ular itu kalau menghadapi orang pandai? Hanya bisa menakut-nakuti anak kecil saja dan sayang membuang nyawa ular-ular yang tidak bersalah apa-apa. Mendengar suara yang nadanya menegur ini, Cician menurunkan kedua tangannya dan muka yang masih basah air mata itu dihadapkan kepada pendekar itu, sepasang mata yang masih merah basah itu memandang tajam. Kau salahkan aku. Kam Hong mengangguk. Sejenak Cician memandang dengan penuh penasaran, akan tetapi akhirnya dia menangis, kini mewek dan bersuara. Kau marah memarahiku. Ibuku telah mati. Ayahku. Aku benci ayahku. Aku benci manusia itu, aku benci. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Masih ada aku, Cician. Kau malah memarahiku. Diam-diam Kam Hong merasa geli akan tetapi juga terharu sekali. Orang-orang yang sedang dikuasai perasaannya, baik itu perasaan terlalu girang, terlalu marah, atau terlalu duka, suka bersikap seperti kanak-kanak. Dara ini sekarang sudah dewasa, akan tetapi pada saat itu dikuasai oleh himpitan batin yang hebat. Perasaan kecewa, penasaran, marah dan duka menindihnya sehingga dia tidak mampu menguasai dirinya lagi dan bersikap seperti kanak-kanak, sungguh patut dikasihani. Maka dia pun lalu mendekati dan mengelus rambut kepala Dara itu seperti sikap seorang paman menghibur seorang keponakannya yang masih nakal. Sudahlah, tenanglah, aku tidak marah padamu, Cician, sama sekali tidak. Mendengar ucapan itu, dan merasa betapa tangan yang mengelus kepalanya itu amat lembut dan penuh perasaan sayang, Cician menjerit lalu menyembunyikan mukanya pada dada pendekar itu, lalu menangislah dia sejadi-jadinya. Kam Hong membiarkan saja karena hal itu amat baik bagi Cician. Kekuatan yang mendorong perasaan marah atau duka amatlah kuatnya dan kalau tidak disalurkan keluar melalui tangis, akan terpendam di dalam dan selain dapat meledak menjadi pelampiasan marah yang berbahaya, juga amat berbahaya bagi kesehatan Dara itu sendiri. Setelah menangis sesenggukan tanpa mengekangnya, akhirnya Cician merasa dadanya lapang sekali. Dia teringat betapa dia menangis di atas dada Kam Hong dan membuat baju pendekar itu menjadi basah, maka cepat-cepat dia menjauhkan dirinya dan memandang kepada baju yang basah itu. Maaf, Paman. Aku telah membasahi bajumu. Kam Hong melihat bajunya dan tersenyum sabar. Baju basah bisa dijemur, Cician. Yang penting, engkau tidak menyimpan perasaan dalam batin lagi. Nah, mari kita bicara sekarang. Cician mengerutkan alisnya dan menarik napas panjang. Terasa hawa yang disedotnya itu memenuhi paru-paru sampai ke pusar, dan terasa dadanya nyaman sekali. Mengertilah dia kini mengapa pendekar itu membiarkan dia menangis sepuasnya di dadanya tadi, dan dia merasa berterima kasih sekali. Aku sedih sekali mengingat nasib ibuku, Paman. Aku tidak tahu mengapa ibu dapat menjadi lemah begitu, padahal menurut penuturan ayah. Orang itu, ibu adalah seorang pendekar wanita. Aku belum tahu jelas mengapa sampai meninggal dunia begitu mudah, hanya karena sakit-sakitan. Tubuh seorang pendekar wanita mana mungkin sakit-sakitan begitu? Aku tahu, Cician. Bagaimana kau tahu? Kebetulan saja. Setelah membawamu ke sini, aku berjaga-jaga dan melihat ayahmu itu. Jangan sebut dia ayahku lagi. Aku benci mempunyai ayah macam dia. Membenci bukanlah sikap bijaksana dalam hidup. Lanjutkan ceritamu, Paman, apa yang kau lihat dan dengar? Ayahmu itu agaknya mencari-carimu, namun tanpa hasil dan diam-diam aku lalu membayanginya karena aku ingin memperoleh keyakinan apakah benar kita tidak dikejar orang. Dan aku membayanginya sampai ke pondoknya di mana dia bicara dengan wanita-wanita yang menjadi istrinya itu dan dia menceritakan bahwa ibumu yang bernama Sim Lon Chi itu menjadi lemah dan sakit-sakitan semenjak dia dan ayahmu bertanding melawan gerombolan siluman di Xinjiang yang terkenal dengan nama Hekimo, iblis baju hitam. Siapakah itu Hekimo? Aku sendiri belum pernah bertemu dengan mereka, akan tetapi sudah kudengar nama mereka. Hekimo adalah perkumpulan, atau lebih tepat dinamakan gerombolan yang merajalela di daerah Xinjiang. Selain berpengaruh dan mempunyai hubungan dekat dengan penguasa, juga gerombolan itu lihai bukan main, dipimpin oleh datuk-datuk kaum sesat dan memiliki pasukan yang kuat.
Jadi ibu berpenyakitan setelah bertanding melawan mereka? Begitulah menurut penuturan ayahmu kepada seorang di antara istrinya, karena dalam pertempuran antara orang tuamu melawan gerombolan itu, mendiang ibumu menderita pukulan beracun dan pada waktu itu ibumu sedang mengandung. Hanya itulah yang kudengar dari percakapan mereka dan aku lalu pergi karena merasa tidak enak mendengarkan pembicaraan suami istri. Kalau begitu, aku akan mencari Hekimo dan akan membasminya untuk membalaskan kematian ibu. Jangan kira hal itu mudah saja, Cisian. Sepanjang pendengaranku, Hekimo merupakan gerombolan yang amat berbahaya dan sudah banyak pendekar-pendekar berilmu tinggi yang gagal dan bahkan menemui kematian ketika berhadapan dengan mereka. Bahkan ayah ibumu yang demikian lihai pun agaknya gagal. Aku tidak takut gagal, aku tidak takut mati. Kam Hong menahan senyumnya. Dara ini masih seperti dulu, pemberani dan keras hati sehingga amat mengkhawatirkan karena sikap seperti itu banyak mengakibatkan malapetaka kepada diri sendiri. Biarpun engkau berusaha, kalau sudah pasti bahwa engkau akan gagal, apa artinya? Engkau harus memperdalam ilmu kepandaianmu, dan untuk itu, aku mau membantumu, Cisian. Ingat, aku masih ada hutang padamu. Hutang? Hutang apa? Hutang ilmu. Lupakah kau akan ilmu yang kita bersama temukan pada tubuh jenazah kakek kuno itu? Aku masih harus mengajarkannya kepadamu karena engkau pun berhak mempelajarinya, dan kita berdualah yang menemukannya. Cisian mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh pendekar ini memang benar. Biarpun tadinya dia merasa bahwa ilmu kepandaian yang dipelajarinya dari si Tian Choaong cukup tinggi, namun ternyata bahwa ilmunya itu masih jauh daripada cukup jika dia berhadapan dengan orang-orang pandai, juga ular-ularnya itu tidak ada artinya kalau dia bertemu dengan lawan tangguh. Dan dia percaya bahwa pendekar ini memang memiliki ilmu yang tinggi sekali, kalau tidak demikian, mana mungkin dapat melarikan dia dari tangan ayahnya dan istri-istri ayahnya yang demikian lihainya? Baiklah, Paman, aku akan belajar darimu. Nah, sekarang ceritakan apa yang telah terjadi denganmu semenjak kita saling berpisah. Kemanakah engkau pergi ketika kita berdua terdampar di lembah tanpa jalan keluar itu? Kuingat ketika bukit itu longsor dan kita terasing di lembah salju. Aku sedang mencari burung dan aku lalu terpeleset jatuh ke dalam jurang. Sudah kuduga begitu. Akan tetapi bagaimana engkau dapat hidup setelah terjatuh ke dalam jurang yang sedemikian dalamnya? Aku ditolong oleh seorang kakek yang bernama si Tian Choaong, Paman. Dara itu lalu menceritakan pengalamannya sampai dia diambil murid oleh kakek Raja Ular itu. Bagus sekali, engkau beruntung, selain dapat diselamatkan dari ancaman bahaya maut, masih menemukan seorang guru yang pandai. Pantas saja engkau pandai bermain-main dengan ular. Paman, hal itu belum berapa penting. Yang kuanggap paling menarik dan penting adalah ketika aku diajak oleh guruku itu untuk menemui musuhnya di lembah suling emas, yaitu di luar lembah di mana tinggal musuh guruku. Di situ aku bertemu dengan seseorang yang tentu akan membuat Paman terkejut sekali, dan tak mungkin Paman dapat menduganya siapa. Di dalam hatinya, Kam Hong tertarik sekali, akan tetapi dia tetap nampak tenang dan tersenyum, seperti seorang dewasa mendengarkan penuturan seorang anak kecil saja. Siapakah dia yang kau maksudkan itu? Musuh guruku itu adalah Cui Beng Xian Li Tang Chun Chiu, seorang di antara. Istri ayah, wanita yang paling galak dan paling lihai yang hampir membunuhku malam tadi. Dia adalah seorang tokoh lembah suling emas dan ilmunya tinggi sekali. Sungguh aneh sekali ada lembah yang bernama lembah suling emas. Aku pun tadinya merasa heran, Paman. Menurut guruku, lembah suling emas itu adalah lembah tempat keluarga yang amat sakti, yaitu keluarga suling emas. Kam Hong mengelus dagunya dan alisnya berkerut. Apa pula ini? Aku pun merasa penasaran, Paman. Bukankah Paman satu-satunya pendekar suling emas dan Paman memiliki sebuah suling dari emas, juga Paman malah memiliki ilmu-ilmu peninggalan pendekar suling emas. Akan tetapi di pegunungan Himalaya ada lembah yang bernama lembah suling emas dan menjadi tempat tinggal keluarga suling emas. Akan tetapi guruku tidak dapat bercerita lebih jelas. Akan tetapi Cui Beng Xian Li Tang Chun Chiu itu memang lihai sekali sehingga suhuku sendiri hanya dapat mengimbangi dalam ilmu silat tanpa dapat mengalahkannya. Dan yang luar biasa adalah muridnya, Paman. Murid wanita itu? Bagaimana hebatnya? Dia itu bukan lain adalah Yufi.
Sekali ini benar-benar Kam Hong terkejut bukan main dan dia menatap wajah darah itu dengan mata terbelalak. Akan tetapi hanya sekejap saja karena dia sudah bersikap biasa kembali, tenang dan agak dingin. Sungguh-sungguhkah engkau, Cisian? Mengapa tidak, Paman? Aku malah sudah menegurnya, mengingatkan dia akan namamu, dan sungguh aku tidak mengerti akan sikap isterimu itu, Paman. Mengapa dia begitu? Agaknya begitu membencimu dan tidak peduli kepadamu? Aku sudah menegurnya, mengingatkan dia tentang engkau, akan tetapi dia malah marah-marah. Dan tahukah engkau apa yang terjadi? Gurunya, si Cui Beng Xianli itu, mengadakan perjanjian dengan suhuku, si Tian Choaong, untuk mengadukan murid-murid mereka, yaitu Yufi itu dan aku, setelah belajar 5 tahun lamanya. Coba pikir, bukankah perjanjian itu gila? Kam Hong menarik napas panjang. Yufi adalah calon istriku, ikatan jodoh antara kami telah disahkan oleh orang-orang tua yang menjadi wali kami. Dia belum menjadi istriku, akan tetapi menurut keputusan wali-wali kami harus saling berjodoh. Di manakah dia, Cisian? Aku harus menemuinya. Paman Kam Hong. Kalau dia tidak mau, apakah akan dipaksa menjadi istrimu? Justru aku harus menemuinya untuk membicarakan urusan kami itu. Selain itu, aku pun ingin sekali berkenalan dengan keluarga yang tinggal di lembah suling emas itu, Cisian. Baik, aku akan mengantarmu ke sana, Paman. Akan tetapi dengarkan lanjutan ceritaku. Cisian lalu menceritakan tentang semua pengalamannya, betapa dia setelah belajar 4 tahun dari si Tian Choaong lalu meninggalkan pertapaan gurunya itu dan hendak mencari Kam Hong atau Lau Piausu untuk menanyakan di mana adanya orang tuanya seperti yang diceritakan oleh kakeknya kepada Piausu itu. Kemudian betapa dia terlibat dalam perang di Lagat, tentang Jenderal Cao Chin Liong, tentang Siok Lan, Panglima Wanita Nandini dan lain-lain sampai kemudian perang berakhir dengan kekalahan di pihak tentara Nepal dan dia mendengar tentang tempat tinggal ayahnya dari Lau Piausu yang tewas karena luka-lukanya. Begitulah, aku bertemu dengan ayahku, akan tetapi dalam keadaan yang sama sekali tidak menyenangkan hatiku dan aku tidak sudi bertemu dengan dia. Sekarang, kau ceritakan pengalamanmu semenjak kita berpisah, Paman. Mari kita berangkat, Cisian. Di dalam perjalanan nanti akan kuceritakan semua itu kepadamu. Mereka melakukan perjalanan lagi, seperti 5 tahun yang lalu. Hanya bedanya, kini Cisian bukan lagi anak-anak, bukan lagi anak perempuan 13 tahun, melainkan seorang dara remaja yang sudah berusia 17 tahun, seorang dara remaja yang amat cantik dengan tubuh yang padat meranum, seperti setangkai bunga yang sedang mulai mekar. Diam-diam Kam Hong harus mengakui bahwa dia kagum sekali kepada dara ini, kagum akan kecantikannya yang sukar dicari keduanya itu, dan diam-diam dia merasa amat bergembira dapat bertemu kembali dengan Cisian dan dapat melakukan perjalanan bersama kembali. Lenyaplah segala rasa kesunyian dan nelangsa sebagai akibat perpisahan dengan Yufi semenjak dia bertemu dengan dara ini kurang lebih 5 tahun yang lalu. Sebaliknya, setelah kini berjumpa dengan Kam Hong hati Cisian merasa begitu ringan dan gembira. Semua kekecewaan dan rasa penasaran, semua rasa duka yang tertimbun sejak kekecewaannya menyaksikan hubungan antara Siok Lan dan Chin Liong sampai kepada kenyataan yang amat pahit dari keadaan ayah kandungnya, kini lenyap tak berbekas dan wajahnya yang jelita itu berseri-seri. Dia lupa sama sekali kepada bayangan Chin Liong yang tadinya amat dikaguminya itu, dan dia merasa amat bergembira, gembira dan puas seolah-olah dia memperoleh kembali sesuatu yang hilang dari lubuk hatinya. Seperti juga dulu, mereka melakukan perjalanan melalui gunung-gunung yang tinggi, lembah-lembah yang dingin dan puncak-puncak bukit yang tertutup es. Seperti juga dulu, Kam Hong yang bersikap pendiam dan tenang, bahkan agak dingin itu, seperti gunung es menghadapi api karena sikap Cisian sebaliknya daripada dia. Dara ini, panas dan penuh semangat, penuh gairah hidup dan selalu jenaka, kocak dan gembira, agak kenakal-nakalan sehingga mulai mencarilah gunung es dalam hati Kam Hong itu. Sambil melakukan perjalanan seenaknya, berceritalah Kam Hong tentang pengalamannya semenjak dia berpisah dari Cisian. Akan tetapi tidak banyak yang dapat diceritakan. Seperti kita ketahui, ketika Cisian tergelincir ke dalam jurang yang mengelilingi pulau salju, terpisah dari tempat-tempat lain itu, Kam Hong merasa amat gelisah, khawatir sekali dan berduka. Dia mengira bahwa tentu dara itu telah tewas tergelincir ke dalam jurang. Akan tetapi dia tidak dapat berbuat sesuatu.
Biarpun dia sudah berusaha keras untuk mencari jalan turun, namun dia mendapatkan kenyataan yang makin mendukakan hatinya bahwa tidak mungkinlah menuruni tempat itu dan siapa yang tergelincir ke bawah yang tak nampak dasarnya saking dalamnya itu, agaknya tidak mungkin dapat diharapkan akan selamat. Pendekar itu selama beberapa hari termenung di tepi jurang, penuh kedukaan dan hampir dia menangis kalau teringat betapa gadis cilik itu kini telah mati. Batinnya yang sudah tertekan selama bertahun-tahun dengan lenyapnya Yufi, kini bertambah berat dengan dugaan bahwa Cisian telah mati tergelincir ke dalam jurang. Sampai hampir sepekan dia merenungi keadaan yang menyedihkan itu, akan tetapi akhirnya dia sadar bahwa membiarkan diri tenggelam ke dalam kedukaan merupakan hal yang tidak baik sama sekali, maka dia lalu menyibukkan diri dengan latihan ilmu yang baru saja dia peroleh dan pelajari dari catatan di tubuh jenazah tua. Dan ilmu itu memang hebat bukan main, merupakan ilmu yang amat tinggi, sakti dan penuh rahasia. Ilmu meniup suling berdasarkan sinkang yang luar biasa tingginya itu dipelajarinya dengan amat susah payah. Kemudian dia melatih pula ilmu pedang Kim Xiao Kiam Sut yang dilakukan dengan suling. Selama setahun lebih Kam Hong terasing di tempat itu, tidak memperoleh kesempatan untuk keluar dari tempat itu. Kemudian, setelah pergantian musim, puncak bukit di atas longsor dan jutaan ton es batu tanah dan salju menutup jurang sehingga tempat itu kembali tertutup dan dia dapat keluar dari pengasingan itu. Maka dipilihnyalah tempat yang amat baik untuk melatih ilmu, di lereng sebuah puncak yang subur, tidak seperti di tempat pengasingan itu yang hanya terdiri dari batu es dan salju yang amat dinginnya. Di tempat ini, Kam Hong melanjutkan latihannya setelah beberapa hari dia mencari-cari di sekitar tempat pengasingan itu dan tidak berhasil menemukan Cisian, bahkan tulang kerangkanya pun tak dapat ditemukannya. Dia menduga bahwa tentu gadis cilik itu telah tertimbun es dan tidak mungkin ditemukan lagi kerangkanya. Selama 3 tahun Kam Hong memperdalam ilmunya sampai dia berhasil menguasai ilmu-ilmu itu, walaupun untuk bersuling tanpa suling dia masih belum sanggup melakukannya. Akan tetapi, kini dia dapat menyuling tanpa menutup lubang-lubang sulingnya dan dapat menyanyikan lagu apapun juga melalui sulingnya tanpa memainkan jarinya. Bahkan dia dapat mainkan ilmu pedang Kim Xiao Kiam Sut, ilmu pedang suling emas, sedemikian rupa sehingga sulingnya mengeluarkan suara berlagu merdu. Kemudian dia meninggalkan tempat pertapaannya untuk melanjutkan usahanya mencari Yufi, dan dalam perjalanan inilah dia mendengar tentang perang yang terjadi di Lagat, dan tentang pasukan pemerintah yang terkepung di lembah oleh pasukan-pasukan Nepal. Kedatangannya tepat sekali, karena pada waktu itu, pasukan kerajaan Cheng, dibantu oleh pasukan Tibet dan orang-orang Kangou yang lihai, sedang mulai dengan gerakan mereka. Melihat betapa pasukan yang terkurung itu mulai membuka bendungan sehingga air dari puncak membanjir, disusul gerakan pasukan yang terkepung itu untuk membobolkan kepungan, Kam Hong segera turun tangan pula membantu, diam-diam dia mengamuk, dan mengacaukan pasukan Nepal yang mengepung, seperti yang juga telah dilakukan oleh si Jarimau Tuan Tek Hoat. Akan tetapi karena mereka berdua itu bergerak di kanan kiri air bah, jadi terpisah, maka mereka tidak saling jumpa. Setelah melihat betapa pasukan pemerintah Cheng berhasil merebut Lagat, Kam Hong tidak mencampuri perang tadi dan dia menyingkir tanpa memperlihatkan diri. Akan tetapi dia melihat Panglima, wanita Nepal bersama seorang dara melakukan perjalanan tergesa-gesa dan diam-diam dia membayangi mereka dari jauh sampai ke pegunungan Kong Maala. Demikianlah, tanpa tersangka-sangka olehku, aku dapat bertemu denganmu, Cisian. Pendekar itu mengakhiri ceritanya. Mula-mula aku memang pangling, apalagi ketika melihat seorang dara memanggil ular-ular itu. Aku hanya ingin menolongnya karena dikeroyok oleh orang-orang yang sedemikian lihainya, dan baru aku mengenalmu setelah aku membawamu ke dalam guha itu. Dan aku merasa seperti dalam mimpi begitu membuka mata dan melihatmu, Paman. Akan tetapi sekarang, setelah aku yakin bahwa kita telah berkumpul kembali, aku merasa seolah-olah perpisahanku denganmu selama hampir 5 tahun itu hanya mimpi belaka. Kam Hong tersenyum karena ucapan itu sama benar rasanya seperti yang berada dalam hatinya. Dia seolah-olah tak pernah berpisah dari Cisian, seolah-olah semua yang dialaminya sendiri tanpa Cisian selama ini hanya sebuah mimpi saja. Gadis itu bersilat dengan cepatnya. Gerakannya amat gesit, pukulan-pukulannya mendatangkan angin bersuitan dan daun-daun pohon di sekitar tempat itu bergoyang-goyang, bahkan ada yang rontok tertiup angin pukulan kedua tangan dan kakinya yang berloncatan ke sana-sini seperti seekor burung yang sedang berlagak di pagi hari itu.
Pagi hari itu cerah dan indah sekali dan lapangan rumput itu amat bersih kehijauan segar, hening tidak nampak seorang pun manusia lain di situ. Gadis itu memang lihai sekali karena dia ini bukan lain adalah Yufi. Usianya sudah 28 tahun, akan tetapi dia nampak masih muda, agaknya hanya 22 atau 23 tahun. Pakaiannya yang serba merah muda itu membuat dia nampak lebih muda daripada usia yang sebenarnya. Dan memang gadis ini lihai bukan main. Apalagi sekarang setelah dia menjadi murid tersayang dari Cui Bengxian Li Tang Chun Ciu yang sakti, tentu saja kepandaiannya meningkat dengan amat pesatnya. Dahulu pun, dia telah merupakan seorang pendekar wanita yang amat lihai, yang terkenal dengan julukan Ang Xiao Chia karena pakaiannya selalu kemerahan. Dari gurunya yang pertama, yaitu Heksim Touong si Raja Maling, dia telah mewarisi ilmu silat yang tinggi, bahkan ilmunya yang disebut Kiam Tu Sin Chiang, tangan sakti pedang dan golok, amat hebatnya. Dengan tangan kosong dia mampu memutuskan benda-benda keras seperti disabet dengan pedang atau golok saja. Di samping ilmu Kiam Tu Sin Chiang ini, dia pun terkenal pandai melakukan penyamarannya, dan pandai pula dalam ilmu mencuri atau mencopet, kepandaian khas dari Heksim Touong. Seperti telah kita ketahui dari cerita jodoh sepasang Raja Wali, hati gadis ini merasa kecewa bukan main. Sebagai seorang darah jelita, dia pernah jatuh cinta. Dia jatuh hati kepada seorang pendekar sakti, yaitu pendekar siluman kecil, atau Sumakian Buputera dari pendekar super sakti majikan Pulau Es. Akan tetapi cintanya bertepuk tangan sebelah, pendekar yang dicintanya itu ternyata mencinta darah lain sehingga hati gadis ini menjadi hancur dan patah-patah. Kemudian, Yufi mendengar tentang rahasia dirinya, bahwa dia adalah cucu dari Sai Chukai Ong Yu Kong Tek dan bahwa semenjak kecil dia diculik oleh gurunya si Raja Maling. Hal ini tidak menyusahkan hatinya, akan tetapi betapa kaget hatinya ketika dia mendengar bahwa dia sejak kecil telah ditunangkan dengan seorang anak laki-laki yang bukan lain adalah Xiao Hong atau Kam Hong, pemuda yang sudah dikenalnya, bahkan pemuda yang tanpa disengaja pernah membuka rahasia penyamarannya sebagai seorang pemuda, baca cerita jodoh sepasang Raja Wali. Maka, karena malu terhadap Kam Hong, juga karena berduka mengingat bahwa hatinya telah jatuh cinta kepada siluman kecil, Yufi lalu melarikan diri, meninggalkan kakeknya, dan mengambil keputusan tidak mau kembali lagi. Dia telah gagal cintanya dengan siluman kecil, dan dia tidak sudi dikawinkan dengan orang lain, apalagi yang bukan pilihannya sendiri, sungguh pun harus diakuinya bahwa tunangannya itu adalah seorang pemuda yang hebat pula. Dia sudah terlanjur malu dan tidak mau kembali lagi. Dan di dalam perjalanannya itulah dia bertemu dengan Cui Bengxian Ji Tang Chun Ciu dan diambil sebagai murid. Hatinya girang sekali, apalagi ketika dia diperkenalkan dengan keluarga sakti yang menjadi penghuni lembah suling emas. Hatinya kagum bukan main, terutama sekali kepada seorang di antara para tokoh lembah itu, yang masih terhitung susioknya, paman seperguruannya, yaitu yang bernama Cukang Bu, pemuda sakti tinggi besar dan gagah itu. Dia merasa kagum bukan main terhadap keluarga yang amat sakti itu, terutama para paman gurunya yang menurut subonya bahkan lebih lihai daripada subonya sendiri yang sudah amat dikaguminya itu. Selama beberapa hari ini, subonya nampak murung saja, akan tetapi hatinya girang karena subonya mengatakan bahwa pelajarannya telah tamat, dan bahwa waktu yang 5 tahun itu sudah hampir tiba dan dia akan harus berhadapan dengan murid si Tian Choaong untuk memenuhi janji dua orang yang bermusuhan secara aneh itu, untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Dahulu, dalam pertempuran mati-matian, antara Cui Bengxian Li Tang Chun Ciu dan si Tian Choaong, tidak ada yang kalah atau menang, kepandaian mereka seimbang. Maka kini, murid-murid mereka yang akan menentukan siapa yang lebih unggul di antara mereka. Yufi merasa girang, bukan hanya karena dia akan bertanding mewakili subonya, melainkan karena dia telah bebas dan setelah melakukan pertandingan itu, dia boleh turun gunung atau pergi dari tempat itu, melanjutkan perjalanan atau perantauannya. Dan dia sudah merasa rindu untuk kembali ke timur, ke dunia ramai. Akan tetapi, harus diakui bahwa ada sesuatu yang membuat dia merasa berat meninggalkan lembah suling emas, dan selama berbulan ini wajah yang gagah dari susyoknya sering muncul di alam mimpi, menggerakkan gairah dalam hatinya yang sudah lebih dari dewasa, bahkan yang sudah agak lambat itu, mengingat usianya sudah 28 tahun.
Pagi hari itu, dalam cuaca cerah dari hari yang indah itu, Yuffie bersilat dengan tangan kosong, berlatih sebaik-baiknya dan dia merasa girang karena dia dapat bergerak dengan lancar sekali dan merasa yakin bahwa dalam mewakili subonya, dia tentu akan dapat mengalahkan anak perempuan murid si Tian Choaong yang bicara lancang tentang Kam Hong itu. Setelah dia berhenti bersilat dan menghapus keringat di lehernya, tiba-tiba terdengar tepuk tangan. Yuffie terkejut bukan main. Kalau ada orang mampu datang ke tempat itu tanpa diketahuinya, tentu ilmu kepandaian orang itu tinggi bukan main. Akan tetapi ketika dia menoleh dengan kaget dan melihat siapa yang bertepuk tangan itu, wajahnya berseri dan kedua pipinya berubah kemerahan. Ai! Kiranya Sam Susyok, paman guru ketiga. Ah, gerakanku amat buruk, harap Susyok jangan mentertawakan, katanya dengan sikap agak genit, tersenyum manis dan mengerling tajam. Pria yang tinggi besar dan berusia sekitar 35 tahun itu, tersenyum dan meloncat turun dari atas sebuah batu besar di mana dia tadi berdiri, menghampiri gadis itu dengan pandang mata penuh kagum. Sungguh mati, Yuffie, aku tidak mentertawakan. Gerakan-gerakanmu tadi lincah dan hebat, dan amat manis sekali, sungguh pun aku melihat adanya beberapa kelemahan yang agaknya tidak nampak oleh subomu. Ah, betulkah Sam Susyok? Harap Susyok sudi memberi petunjuk kepadaku. Harap Susyok ingat bahwa beberapa hari lagi aku harus menghadapi murid si Tian Choaong mewakili Subo untuk mengadu kepandaian seperti janji mereka 5 tahun yang lalu. Pria itu menarik napas panjang. Ah Toaso, Subomu itu, selalu menuruti hati panas sehingga suka berjanji untuk mengadu ilmu. Mempelajari ilmu silat bukan untuk diadu seperti ayam jago atau jengkerik. Yuffie tersenyum. Betapapun, janji tetap janji dan apa jadinya kalau Subo melanggar janjinya? Sam Susyok, berlakulah baik untuk memberi petunjuk agar aku dapat memperbaiki kekurangan atau kesalahan itu. Susyok tidak ingin melihat aku kalah dalam pertandingan itu, bukan? Tentu saja tidak. Nah, dalam jurus ke-11 dan 12, juga jurus ke-19 dan ke-20, engkau terlalu menekankan kepada penyerangan, terlalu bernafsu sehingga engkau melalaikan pertahananmu sehingga pada bagian-bagian itu pertahananmu amat lemah dan mudah sekali dimasuki lawan. Ah, begitukah, Susyok? Akan tetapi menurut Subo, permainanku sudah sempurna, kata Yuffie dengan kaget. Mari kita coba. Kau seranglah aku dengan jurus ke-11 itu. Karena maklum betapa lihainya Susyoknya yang ganteng dan gagah ini, yang menurut Subonya memiliki tingkat kepandaian lebih tinggi dari Subonya, dan karena dia akan memperoleh petunjuk, maka Yuffie menjadi girang dan tanpa ragu-ragu dia lalu mengerahkan tenaganya dan menyerang sambil berseru. Awas Susyok! Jurus ke-11 ini disebut Lam Hong Tong Ti, angin selatan getarkan bumi, dilakukan dengan pukulan tangan kiri yang disambung dengan langkah kaki kanan ke depan kemudian kaki kiri menyambar dari samping dengan jalan memutar. Amat cepat dan tidak tersangka lawan, berbahaya sekali. Pinggang kananmu terbuka, kata Kang Bu dan dengan memutar tubuh. Setelah mengelak dan menepuk kaki yang menendang, tahu-tahu tangannya sudah mencengkeram ke arah pinggang kanan Yuffie. Tentu saja tidak dia lanjutkan, hanya jari-jari tangannya menyentuh pinggang itu, menimbulkan rasa geli. Seharusnya tangan kananmu merapat ke pinggang, seperti ini. Dengan jelas Kang Bu lalu memberi contoh dan memegang tangan kanan Yuffie, merapatkan di pinggang. Mengertikah engkau? Setiap serangan sudah tentu membuka sebagian dari tubuh kita, dan hal itu akan dipergunakan oleh lawan yang tangguh untuk mencari titik kelemahan kita. Oleh karena itu di samping penyerangan, kita harus mengenal titik kelemahan sendiri sewaktu menyerang dan sedapat mungkin melindungi kelemahan itu. Yuffie mengerti dan mengulang jurus itu sampai beberapa kali dan Kang Bu mengangguk-angguk puas. Nah, sekarang coba serang aku dengan jurus ke-12, katanya pula. Baik, nah, awas Susyok. Hait. Jurus ke-12 ini memang seharusnya dilakukan dengan bentakan nyaring. Jurus ini disebut Sia Hong Hat Bun, angin bawah membuka pintu. Serangan ini lebih hebat daripada tadi karena tiba-tiba darah itu merendahkan tubuhnya dengan menekuk kedua lututnya dan kedua tangannya mendorong dari bawah ke atas dengan kekuatan hebat karena didasari tenaga sinkang yang amat kuat sehingga angin pukulannya menyambar dahsyat. Namun tiba-tiba tubuh Kang Bu meloncat ke atas, berjungkir balik dan kedua tangannya dari atas melakukan dua pukulan, yang kiri menusuk ke arah mata Yuffie sedangkan yang kanan mencengkeram ke arah ubun-ubun. Ai!
Yufi terkejut sekali dan cepat dia membuang tubuh ke belakang dan bergulingan, mukanya berubah pucat. Kang Bu sudah berdiri di depannya sambil tersenyum. Bagus sekali cara engkau menyelamatkan diri. Akan tetapi hal itu tidak perlu karena apa kau kira aku hendak mencelakakan engkau dengan sungguh-sungguh? Aku kaget, Susiok, kata Yufi dan dia pun tersenyum malu-malu ketika Kang Bu membantunya membersihkan pakaiannya yang terkena tanah ketika dia bergulingan tadi. Nah, engkau lihat betapa berbahayanya kalau engkau mencurahkan seluruh tenaga dan perhatianmu untuk jurus ke-12 itu. Memang jurus ini merupakan jurus berbahaya bagi lawan, akan tetapi kalau lawanmu memiliki ginkang yang tinggi dan melihat keterbukaan bagian kepalamu, engkau sebaliknya akan terancam bahaya. Oleh karena itu, pada saat memukul, perhatikan gerakan musuh, kalau dia membalikkan keadaan dengan meloncat dan mengancam kepalamu, kau tinggal melanjutkan pukulan itu ke atas, mendahuluinya, dan menghantamnya dari bawah. Mengertikah engkau? Baik, aku mengerti dan terima kasih, Sam Susiok. Memang engkau benar sekali, Susiok. Sekarang jurus ke-19 dan 20. Kedua jurus itu merupakan jurus yang bergandengan, yaitu Si Hong Choan In, angin barat menerjang awan, yang disambung dengan Pa Hong Sang Tian, angin utara naik langit, merupakan dua jurus terampuh dari ilmu silat Pat Hong Sin Kun, ilmu silat 8 penjuru angin, itu. Coba kau serang aku dengan dua jurus yang bersambungan itu. Baik, Susio. Yufi lalu menyerang, gerakannya cepat bukan main, kedua tangan bergantian melakukan pukulan sambil meloncat, kemudian dengan kedua kaki ditekuk dua tangannya menyambar ke depan ke arah leher dan pusar lawan. Lihat dadamu terbuka, terdengar Susioknya itu berkata dan kedua tangannya telah terpentang oleh tangkisan dan tangan Susioknya yang besar dan kuat itu sudah mencengkeram ke arah dadanya, hampir saja menyentuh buah dadanya, akan tetapi Kang Bu sudah cepat menarik kembali tangannya. Kemudian Yufi melanjutkan gerakannya, tubuhnya meloncat ke atas dan kedua kakinya menyerang dengan totokan dari atas ke arah pundak dan ubun-ubun kepala lawan. Gerakannya memang cepat bukan main sehingga dalam pertandingan yang sungguh-sungguh, pihak lawan akan terancam bahaya. Bagian belakangmu kosong, teriak pula Kang Bu dan dia sudah menggeser kaki sehingga dua tendangan itu luput dan tahu-tahu tubuhnya telah berada di sebelah belakang Yufi dan sekali tangannya menyabar, sepatu kiri Yufi telah copot. Yufi terkejut dan melayang turun dengan muka merah, memandang ke arah kakinya yang hanya tinggal berkaus saja sedangkan sepatu kaki kirinya telah berada di tangan Susioknya. Maaf, ini hanya untuk membuktikan betapa bahayanya jurus-jurus itu kalau engkau tidak hati-hati. Jadi ingat baik-baik, jurus ke-19 jaga baik-baik dadamu dan jurus ke-20 memiliki kelemahan di bagian belakang tubuhmu ketika engkau meloncat. Yufi tidak dapat berkata-kata, mukanya merah sekali dan jantungnya berdebar-debar, ketika dia melihat betapa paman gurunya itu berjongkok dan memasangkan sepatu kirinya. Lebih berdebar lagi rasa jantungnya ketika dia melihat betapa jari-jari tangan yang kokoh kuat dari pendekar yang lihai itu gemetar tidak karuan ketika membantunya memakai kembali sepatunya. Mereka lalu duduk berhadapan di atas rumput hijau, bercakap-cakap dengan mesranya. Seperti biasa, dalam pertemuan dan percakapan ini, Chu Kang Bu memberi petunjuk-petunjuk dalam hal ilmu silat kepada Yufi, sikapnya amat ramah dan juga mesra, jelas sekali nampak betapa pria muda itu ada hati terhadap murid keponakan yang manis itu. Dan diam-diam Yufi juga harus mengakui bahwa dia amat tertarik kepada pemuda ini, seorang pria yang jantan, matang, pendiam, jujur dan tidak pernah berpura-pura, sikapnya terbuka dan ilmu kepandaiannya amat luar biasa. Pria seperti ini dapat dibandingkan dengan pendekar siluman kecil sekalipun. Tanpa mereka sadari, dari tempat yang agak jauh, sepasang mata yang bening memandang ke arah mereka, dan kemudian sepasang mata itu nampak tidak senang, kemudian lenyap. Tiba-tiba Yufi berkata, suaranya halus dan lembut, agak mengandung kemanjaan seorang wanita yang yakin bahwa dirinya dicinta. Sam Susio. Mengapa? Mengapa tidak kau lanjutkan bicaramu? Kang Bu bertanya sambil memandang heran, melihat betapa darah itu memanggilnya kemudian menunduk, dan kelihatannya seperti ragu-ragu dan bimbang. Aku hendak bertanya sesuatu, akan tetapi takut Susiok marah. Kang Bu tertawa, ketawanya bebas lepas. Hahaha, engkau aneh sekali, Yufi. Pernahkah aku marah kepadamu? Dan pula, kenapa aku harus marah? Yufi mengingat-ingat dan memang belum pernah Susioknya ini marah.
Semenjak dia diperkenalkan kepada para penghuni lembah suling emas, dia merasa amat takut kepada Toa Susioknya, yaitu Chu Hanbu, yang sikapnya pendiam, serius dan kelihatan galak. Juga dia tidak pernah bicara dengan Ji Susioknya, yaitu Chu Sengbu yang juga pendiam. Hanya kepada Sem Susiok ini saja dia merasa suka dan cocok, dan Susioknya ini selain amat ramah dan baik, juga usianya tidak banyak selisihnya dengan dia. Susioknya ini paling banyak berusia 34 tahun. Apalagi semenjak diperkenalkan, dari sinar mata Sem Susioknya ini dia tahu bahwa pendekar gagah ini tertarik dan sayang kepadanya. Naluri kewanitaannya amat tajam dan tentu saja dia dapat menangkap hal ini. Tapi aku khawatir kalau engkau marah mendengar pertanyaanku ini, Sem Susiok. Haha, kalau aku marah, biarlah engkau hitung-hitung mengalami 1 kali mendapat marah dariku. Pendekar itu lalu memandang dengan matanya yang lebar dan mencorong. Yufi, katakanlah, apa yang akan kau tanyakan kepadaku? Sem Susiok. Aku ingin sekali tahu lebih banyak tentang keluargamu, keluarga suling emas yang amat sakti itu. Kulihat Toa Susiok sudah menduda, padahal dia belum tua benar, dan Pek In semenjak kecil tidak beribu. Kenapa Toa Susiok tidak pernah menikah lagi, Susiok? Dan juga Ji Susiok tidak pernah menikah. Ah, engkau tidak tahu, Yufi. Tuako kematian istrinya yang sangat dicintainya dan dia tidak berani menikah lagi, tidak melihat adanya wanita yang dapat menggantikan istrinya, apalagi setelah melihat betapa mendiang Tuako Chusanbu suami Subomo itu menderita karena ulah istrinya. Maka dia tidak percaya lagi kepada wanita dan memilih tidak kawin lagi selamanya. Adapun Jiko Chusengbu, dia itu mempunyai penyakit sejak kecil. Penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan kalau dia menikah, maka penyakit itu akan membahayakan nyawanya. Selain itu, dia melihat kehidupan yang sengsara dari mendiang Tuako Chusanbu dan Chu Hanbu sehingga dia merasa ngeri untuk menikah. Akan tetapi, keluarga Chu belum memiliki keturunan seorang laki-laki. Chu Kangbu menghela napas panjang. Memang hal itu kadang-kadang menggelisahkan kami. Akan tetapi semenjak datang Sim Hongbu, hati kami terhibur. Anak itu baik sekali, dan memiliki bakat yang amat besar. Dia telah dipilih oleh mendiang Toa Pek, dan ternyata dia dapat mewarisi ilmu kami dengan baik. Biarlah dia yang menjadi murid dan juga keturunan kami, siapa tahu dia kelak akan dapat menjadi suami Pek In seperti yang telah direncanakan dan diharapkan oleh Tuako Hanbu. Ah, apakah di antara Sumoy dan Sute itu ada pertalian cinta? Yang ditanya menggeleng kepala. Mereka itu masih terlalu muda kiraku untuk itu, akan tetapi hubungan di antara mereka cukup baik. Kau tahu, murid kami Hongbu itu memang hebat sekali. Dia bahkan sudah berhasil, atau hampir berhasil melatih ilmu yang ditinggalkan oleh Ouyang Toapek, ilmu yang amat sukar dan mujizat itu. Koai Leong Kiamsut? Yang ditanya mengangguk dan sejenak mereka diam. Pendekar itu lalu memandang dengan matanya yang lebar dan mencorong. Sem Susiok. Ya. Bagaimana dengan kau sendiri? Aku mengapa? Maksudku. Apakah engkau juga seperti Ji Susiok yang merasa ngeri menghadapi pernikahan dan menganggap tidak ada wanita yang patut menjadi jodohmu? Pertanyaan itu membuat wajah pendekar tinggi besar itu menjadi merah. Aku tidak pernah. Aku belum memikirkan soal jodoh, jawabnya gagap. Pendekar sakti yang menghadapi ancaman maut apapun juga akan bersikap tenang ini, menghadapi pertanyaan tentang jodoh itu menjadi gugup. Sungguh hebat. Sem Susiok, kenapa? Kurasa belum waktunya bagiku untuk memikirkan jodoh. Belum waktunya. Menurut dugaanku, Sem Susiok tentu sudah berusia tidak kurang dari 33 tahun sekarang. Sudah 35. Nah, kenapa masih belum waktunya? Apakah engkau tidak hendak menikah kalau sudah berusia setengah abad? Bukan begitu, Yufi, akan tetapi. Selama ini memang belum ada seorang gadis yang cocok untukku. Dan sekarang, setelah ada yang cocok, aku mungkin sudah terlalu tua untuknya. Yufi adalah seorang dara yang sudah matang, maka tentu saja dia dapat menduga kemana tujuan percakapan itu dan siapa yang dikatakannya tidak cocok itu. Dengan sikap tidak tahu dan manja dia bertanya. Siapakah dara itu, Susiok?
Mengapa mengatakan terlalu tua? Coba dengar ini kakek-kakek yang berusia seabad mengeluh. Dia menggoda. Kang Bu tidak pandai bicara, akan tetapi sekali ini dia bercakap-cakap sampai sedemikian banyaknya dengan Yufi, sungguh membuat dia sendiri merasa terheran. Mendengar godaan itu dia tersenyum, akan tetapi segera memandang tajam kepada Yufi dan memegang tangan darah itu. Sekali ini Yufi terkejut, tidak dibuat-buat karena tak disangka-sangkanya bahwa pemuda itu akan memegang tangannya dan dia merasa betapa jari-jari tangan yang amat kuat itu menggenggam tangannya dan ada terasa getaran olehnya, getaran hangat dan mesra yang membuat jantungnya berdebar tidak karuan. Yufi, katakanlah, engkau pun seorang dara yang usianya sudah cukup dewasa, kenapa sampai sekarang engkau belum juga menikah? Aku sudah ditunangkan dengan orang, Susiok. Tiba-tiba Kang Bu menarik kembali tangannya seolah-olah dia telah memegang bara api, wajahnya pucat dan matanya terbelalak memandang kepada wajah dara itu. Maafkan aku. Maafkan aku, katanya gagap. Sungguh aku lancang. Nah, habislah harapanku Kang Bu. Susiok, aku ditunangkan di luar kehendakku, di waktu aku masih kecil. Dan karena itulah aku pergi minggat dari rumah kakekku, tidak mau kembali lagi ke sana. Aku tidak sudi dipaksa berjodoh dengan orang bukan pilihanku sendiri. Aku telah membebaskan diri, yang menyatakan pertunangan itu adalah orang-orang tua, sedangkan aku tidak merasa terikat jodoh dengan siapapun juga. Kata-kata yang tegas ini seolah-olah mengembalikan darah ke muka Kang Bu. Dia memandang dengan sinar mata mencorong, kemudian dia memegang lagi tangan Yufi, harapannya pulih kembali. Benarkah itu, Yufi? Aku bersumpah bahwa apa yang kukatakan itu setulusnya dari hatiku, Susiok. Kalau begitu biarlah aku berterus terang. Aku telah menemukan wanita yang cocok dengan hatiku itu, Yufi, dan wanita itu adalah engkau. Aku cinta padamu. Bukan main bahagia rasa hati Yufi. Dia balas memegang tangan pemuda itu dan memandang dengan wajah berseri, dan senyum malu-malu. Dari pandangan matanya saja, sudah jelas terlukislah bahwa dia menerima cinta kasih pemuda itu dan bahwa pemuda itu tidak bertepuk tangan sebelah. Yu Huye. Tiba-tiba terdengar suara panggilan, Subonya. Yufi terkejut dan melepaskan tangannya. Sam Susiok, Subo memanggilku. Sampai jumpa nanti. Aku bahagia sekali, Susiok. Dan dara itu lalu meloncat dan berlari-lari meninggalkan Kang Bu menuju ke pondok Subonya, diikuti pandangan Kang Bu yang tersenyum dengan hati penuh kebahagiaan. Ketika ia duduk berhadapan dengan Subonya, Yufi dapat menduga bahwa tentu telah terjadi sesuatu karena sikap Subonya tidak seperti biasa. Subonya kelihatan berwajah muram, bahkan seperti orang marah ketika memandang wajahnya. Bersambung ke bab 23. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.